Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Untuk kesempatan Senin 7 Jumadil Tsani 1435 Hijriah atau Ahad 6 April 2014. Seperti biasa, pemirsa dan pendengar, kita akan dirikan program unggulan 2 pekan sekali. Ada saya Ali Rahman, dan malam hari ini Canto absen digantikan Pak RT juga, Pak RT. Tentunya seperti biasa, pendengar, bincang kesehatan kita bersama Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Vinasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu sehat? Alhamdulillah, dokter. Ya, cuaca Kurang dan menguntungkan, ya. Pripun Pak RT? Ini membuat rasanya kok males. Susah untuk aktivitas, males jadi. Pokoknya nggak enak kepala. Ya, jadi uring-uringan ya. Tidak seaktif kemarin-kemarin. Banyak yang badan gerges-gerges atau apa ada pengaruhnya ya pergantian musim barangkali. Oh iya, jadi coba saya matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pemirsa, para pendengar MTA TV, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu untuk sharing, untuk tukar pendapat. Ya, jadi memang pergantian udara sebetulnya ini memang suatu suasana di mana harusnya masuk kemarau. Tapi karena hujan juga masih cukup deras, angin kencang, cukup sering hujan, jadi kayaknya musim juga berubah. Dan ini kadang-kadang memang adanya fluktuasi cuaca yang enggak pas. Ini membuat orang gampang sakit, gampang meriang. Paling tidak adaptasi antara cuaca di luar dengan tubuh kita nggak bisa sinkron. Kecuali memang orang-orang yang betul-betul olahraga baik, teratur, kondisi tubuhnya baik dengan menu makanan yang bergizi dengan baik, daya tahannya baik. Tidak, tapi memang pasien saya kadang-kadang pasien dirawat aja itu dengan orang yang besok, dengan tonggone gitu, kalau ada yang flu, beberapa pasien kena flu, demam lagi, sudah baik demam lagi. Nah, kadang-kadang kita juga demikian, pagi sehat, nanti kondur kantor lu kok meriang gitu. Cepat ya berubahnya. Sangat-sangat cepat. Jadi kita tidak terasa tubuh kita meriang. Nah, kalau meriang gitu ya kita ambil obat flu, kita minum setengah tablet aja untuk lebih enak gitu. Jadi tidak menunggu flu betul, batuk, pilek, demam gitu. Dan kalau itu diobati obat flu separuh masih juga demam, ya harus ke dokter. Batuk kronis itu harus ke dokter, agar tidak berlanjut dengan penyakit yang lebih tidak kita harapkan. Sementara orang di lingkungan saya itu wis kuwi tokno wae, biarkan aja nanti dalam sekian waktu kan mari dhewe. Ya memang itu termasuk penyakit self limiting disease, jadi penyakit yang sembuh secara sendiri asal istirahat. Nah, kita kan nggak bisa, kita dituntut bekerja. Betul. Dipakai istirahat, Justru ini mendekati kerjaan banyak dengan makan juga yang baik itu kan itu kayak piyayi kan nggak bisa kita. Kita harus kerja, sudah dijadwal secara rutin, jadi ya harus betul-betul kita itu menjaga kondisi dengan baik. Jadi itu yang perlu kita anjurkan. Ada minum susu, entah 1 cangkir kecil pagi gitu, agar kita lebih fit gitu. Ada telur, ada susu gitu. Susu yang bagus, susu sekarang murni kalau yang bagus. Ada masalahnya tawa. Ada beberapa orang yang takut kalau susu justru tambah gemuk, padahal dia pengen cuma pagi aja. Saya kalau pagi sudah susu, telur, itu makan juga sudah rasa-rasa. Jadi telur ya maksud telur ya biasa. Telur ayam biasa itu aja direbus gitu 1 atau 2. Nah gitu, kalau itu nanti udah sehari makan lagi sore. Karena siang nggak ketemu makanan di kantor. Kadang-kadang demikian.
Tapi kita harus menjaga betul kondisi tubuh kita, jangan sampai sebagai infeksi yang mengangkat penyakit-penyakit lain, misalkan kencing manis, misalkan asma, misalkan punya batuk kronis, misalkan punya infeksi karena pembebanan itu jadi flare semuanya. Malah ngangkat ya. Ngangkat. Ngangkat yang lain. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan, dan ini tidak bisa diwakili orang lain. Menjaga kesehatan itu harus pribadi. Harus pribadi, jadi tidak bisa orang lain disuruh aku jaga general orang nggak bisa. Jadi harus diri kita yang aktif. Kedisiplinan pribadi ya. Jadi demikian juga termasuk diet itu juga diwakili orang lain nggak bisa. Orang lain cuma ngelengke, mengingatkan ngelengke sama itu. Nah, ngelengke pun juga harus pakai ilmu, tidak bisa. Itu seperti ngaji. Jadi kalau mengingatkan harus ada ilmunya. Jangan ilmunya kalau wakila kandane kae aku ndelok kae. Jarine gitu. Nah, ini juga saya beberapa pasien masuk dalam minggu ini juga karena jarine koncone. Ngombe yo iki jarine koncone, ngombe yo iki. Itu ada yang parah, bahkan ada teman saya yang dari universitas itu tempat kerja itu gagal ginjal, ya karena minum obat sendiri. Ya jarene tadi. Padahal dia juga bukan ahli ya. Bukan ahli. Ya. Dan teman itu mantep. Jadi walaupun dokter ya harus hati-hati sekali. Dalam pagi menggunakan obat yang saya sering matur, obat rematik. Wah, itu tajam sekali. Obat rematik, obat nyeri, obat apa lagi? Iya, obat nyeri itu rematik itu. Ada yang mengatakan obat setelan itu. Nah, setelan itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang yang setelan itu yang meramu bukan ahli obat juga. Ya ahli obat tapi bukan ahli mendiagnosa. Cak-cakane kleru ada jawabannya. Kalau bahasa Indonesia apa? Cak-cakane itu. Penerapannya. Penerapannya. Seperti orang ngaji kalau cak-cakane keliru sing nafsirkan bubrah. Ya beda, jadi pahamnya makanya nggak pas, jur nesu lah, jangan nesu. Kalau nggak pas jangan nesu. Mau marah sama siapa? Yang ngecak kayak nggak pas, harusnya yang pas gitu. Oke Kang, barangkali ini pendengar sudah nunggu-nunggu. Atau penjenengan sendiri. Suasana dan cuaca seperti ini tetap berhati-hati, dijaga kondisi kita, apalagi sudah umurnya juga berhati-hati nih. Istirahat sama daharnya. Iya. Nggak harus banyak toh Kong? Nggak. Nah, yang bermutu kan. Berkah. Berkahnya. Tahu tempe tapi berkah, kerupuk sambal yang ada berkah gitu. Bukan. Kalau Ustadz itu 3J ya Ustadz ya. Iya, jumlah jenis jam. Itu. Iya, tapi kadang-kadang jamnya itu yang susah karena Ya, untuk Anda yang pendengar ingin bergabung, ingin tanya tentang kesehatan, silakan di 0271661749. Sekali lagi 0271661749 atau SMS di 081 393 809000. Penelpon pertama Pak RT kita terima. Masih ada ya? Halo. Assalamualaikum. Oh, nggak ada. Belum? Nggak ada Kang ya. SMS dulu ini yang pertama. Ada. Sebelumnya ada pertanyaan dari Buning di Veteran, dokter. Usia 35, kaki tangan sering kesemutan, ini gejala apa nih dokter? 35 gitu biasanya ini terlalu kekentalan darah juga bisa, kurang lenturnya pembuluh darah juga bisa, ada kencing manis juga bisa. Kekentalan itu biasanya kolesterolnya tinggi juga bisa. Jadi coba dicek darah, apa kolesterolnya tinggi, apa gula darahnya tinggi atau tidak. Kalau tidak ya cukup kita olahraga aja, kita gerak-gerakkan begitu. Baik tanggung apa itu bisa membaik insya Allah. Yang ditelepon? Ada telepon? Siap, kita terima 661749. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa ini? Bapak Yanto, Dok, dari Tegalmati. Pak Yanto Tegalmati. Dikecilkan Pak ya volumenya. Dikecilkan radionya. Silahkan.
Silakan Pak Yanto, Tegal Mati. Ya Pak Dokter Zainal. Nggih, monggo. Ini kan saya sering pusing. Sering pusing ya dok. Ya, Ya itu kan kalau kita obati dari puskesmas itu sembuh. ya, Tapi kalau berapa hari lagi, 1 minggu lagi itu pusing lagi. Kamu lagi. ya, ya. Tapi kalau buat apa itu puasa Senin Kemis itu jarang pusing dok. Ya, ya. Nah, ini apa solusinya dok? Saya minta ini. Pak Yanto, Oke. usianya Ya. berapa? Usianya berapa Pak Yanto? Saya 38 kalau tidak salah dok. Oh, masih enom, Masih masih. muda. Nggih. Nggih, gini Pak Yanto. Yang penting bukan ngobati pusingnya, tapi mengobati penyebab pusingnya. Ditutup dulu nggih Pak Yanto nggih. Nggih. Jadi mengobati dicari itu penyebab pusingnya apa. Itu biasanya ada infeksi Pak Yanto. Jadi itu pergi ke dokter, syukur sudah bawa hasil laboratorium atau minta dicek laboratorium. Karena usia-usia menjelang 40 juga harus dimapankan. Dimapankan makanannya, kegiatannya, istirahatnya itu agar kita teratur ya. Nah, untuk puasa, memang puasa itu tidak matematis. Tidak matematis, biasanya kalau orang puasa lebih enak gitu. Nah, ini juga sesuatu yang itulah keindahan agama kita ya. Itulah keindahan agama kita. Jadi sangat indah. Tapi apa kita mau itu terus, harus tahu penyebabnya gitu. Jadi apa kita hanya ngobati pusing, diobati pusing, itu kan nggak pas. Harusnya pas di stop penyebabnya itu. Ngaten Pak Yanto. Nggih, demikian Pak Yanto. Insya Allah kalau penyebabnya diketahui kan nggak kambuh-kambuh lagi. Iya, nggak kambuh lagi, ya nggak kambuh lagi. Saya kambuh lagi, saya udah opnam kambuh lagi. Nah, karena penyebabnya nggak pas, harus pas. Kalau pas, insya Allah saya sering motor kayak murbal itu udah kekunci gitu. Ya. Di belakangnya Pak Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Waalaikumsalam. Nggih. Ya, dengan siapa ini Bu? Dengan Ibu Sukatmi dari Cabang Oriantara, dokter. Nggih, monggo Bu. Ini Sukatmi. mau minta tolong sama Pak dokter. Aduh, suaranya Umur saya 48. 48. 5 bulan yang lalu tuh saya menjalani operasi. Terus ada kista manium. Oh, Itu akhirnya gagal, nggak bisa diangkat. Katanya pelengketan usus. Iya. Terus ditutup lagi masih utuh. Iya. Terus ini saya itu 5 bulan itu udah dirawat 5 kali. Terus sekarang itu keluhannya lain dokter yang dulu itu. Iya. Sekarang keluhannya kalau kumat itu nggak bisa berak, nggak bisa kencing. Terus di bawah kandungan ini kiri kanan sakit semua. Oh iya. Ibu Terus saya berobat ke dokter itu di-scan. Hasilnya katanya ada usus yang kebedet. Iya. Terus disarankan dokter pengobatan 2 bulan. Nanti kalau bisa membaik ya nggak operasi. Kalau nggak bisa membaik ya harus dioperasi lagi. Terus yang dokter kandungan yang satu lagi katanya saya dokter kandungan tuh ini kalau bagi saya Bu masalah kandungan tidak apa-apa sudah tidak masalah. Yang perlu dicari itu penyakitnya ibu yang baru itu gitu. Iya. Terus saya gini, kalau perlu dikirim ke dokter lain yang nggak apa-apa dok saya gitu, saya dikirim ke dokter bedah. Terus dia itu suruh scan, terus hasilnya itu saya minta saran sama dokter begini. Ya. Apa saya itu nanti menjalani operasi lagi apa pengobatan 2 bulan itu bisa membaik kira-kira dok? Nggih. Iya. Itu aja Bu. Begitu nggih, Bu nggih. Soalnya ini kelengketan usus dok. Iya. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini Allah. sudah bisa menangkap pertanyaan Iya. ini. Jadi begini Bu, jadi itu harus
diagnosisnya pas dulu. Apa yang dimaksud dengan perlengketan, penyebabnya apa? Karena penyebabnya radang. Kalau miom itu biasanya tidak bisa bikin perlengketan dengan usus. Ya, kalau dia perlengketan dengan usus ada sesuatu yang lain, bukan karena miomnya. Ya. Nah, itu diagnosisnya dipaskan betul. Ya, kalau dokter kandungan itu mengatakan miom, memang miom itu tidak pernah keluar, jadi dia dalam kapsul di dalam rahim aja. Jadi itu tumor atau uji-uji karena otot daripada rahim, tapi tidak pernah nyebar keluar. Kalau nyebar itu berarti ada perlengketan dan itu biasanya tumornya cukup ganas. Ya. Nah, kalau ibu sering ada gejala tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, ya, itu mesti ada faktor lain yang harus diobati, dicek dulu apa penyebabnya. Ya. Jadi dokter kebidanan mungkin benar untuk mengatakan ini saya nggak ada masalah. Ya. Jadi gitu. Nah, itu dua dokter bisa kalau memang kerjasama yang baik, operasi bersama. Jadi ususnya ya dokter usus, spesialis bedah usus, yang kebidanan buka miomnya. Jadi sekali buka itu akan bisa teratasi dengan baik. Kemudian di PA penyebabnya apa. Nah, begitu Ibu. Tapi kalau itu sudah membuntu usus, nggak bisa ya mesti dibuat dubur buatan. Nah, ini sesuatu yang memang harus dipastikan apa penyebabnya itu. Jadi kliennya apa yang penting itu. Ya. Gitu ya. Kita ke SMS dulu Pak Arteng ya. Iya, monggo. Dokter Yainal, perbedaan ciri-ciri penyakit paru-paru basah dan lemah jantung itu apa ya, Dok? Karena telapak tangan dan kaki saya sering keringetan sampai kulitnya pucat seperti habis terendam air. Kalau tidur kadang badan keringetan, baik siang hari atau malam hari. Badan juga pegal-pegal dan sering masuk angin. Saya juga mengalami gangguan cemas. Apa itu ada kaitannya dengan asma? Karena saya juga menderita asma, Dok. Dan harus cek apa saja untuk mengetahuinya. Tinggi saya 169, beratnya 55 kilo. Usianya? Usia 23 tahun. Oh, masih enom banget ya. Jadi itu harus pertanyaan beda jantung, penyakit jantung atau penyakit paru, ya gejalanya sangat jauh. Tapi kadang-kadang dua-duanya gandeng. Cor pulmoner kronik menjadi penyakit jantung karena penyakit paru yang kronis. Ya. Itu biasanya kalau paru ya batuknya yang menonjol, seseknya juga ada, jantung tidak pakai batuk, tapi kadang juga diikuti batuk kalau paru-parunya terendam air. Jadi karena jantungnya nggak bisa ngisep darah, jadi rembes, airnya masuk ke paru juga bisa. Jadi itu sesuatu yang hanya dokter spesialis yang bisa membedakan, dan harus di ronsen, diperiksa rekam jantung, harus diperiksa darahnya. Ya, jadi itu yang akan membedakan. Terus kalau tapak tangan, tapak kaki sering dingin, apalagi usia masih muda, ada asma. Nah, ini asmanya asma betul atau enggak? Ada keturunan enggak? Nah, gitu. Kalau itu keturunan asma ya memang itu mungkin asma. Tapi kalau nggak ada keturunan ya gitu bukan. Ya. Jadi hanya karena psikis tadi. Tapi iya makanya ini kalau psikis beliau itu anak keberapa? Anak pertama, kedua atau anak tunggal. Nah itu ada potensi-potensi psikis yang membuat tapak tangan berkeringat. Ya. Jadi belum tentu sakit jantung, belum tentu. Lebih baik periksa ke dokter spesialis. Nanti minta di ronsen, rekam jantung, laboratorium. Insya Allah selesai itu nanti. Saya jadi ingat SMP juga punya teman kalau nulis itu dilambari mergone basah. Iya, itu panik. Panik cemas. Beberapa guru saya menjelang ujian takut. Iya. Ini kan lembar jawab komputer, kalau kena keringat kan nggak bisa di scanning. Iya. Jadi bagaimana ada pakai? Memang anak sekarang pinter, memang murid pinter, tapi juga ya tidak bisa mengikuti dengan IT, dengan komputer ya kacau. Jadi, ini juga saya habis kehilangan murid, sudah lulus penyakit dalam, habis ujian nasional, ya, tinggal nunggu ujian lokal, serangan jantung nggak ada. Ini sesuatu yang kita sayangkan.
Nah ini juga jangan sampai kita sekolah itu stres. Stres kenapa stres? Karena nggak ada persiapan. Nah, jadi kalau persiapannya baik, insya Allah ya akan baik. Ya. Caleg ya gitu ya. Sudah dipersiapkan rumah sakit Iya, ini. tapi kalau semua lillahi ta'ala ya. Insya Allah enggak. Insya Allah tidak. Semua sudah ditulis di Lauh Mahfuz ya, tidak usah. Bagus. Dereknya wis akan Sebelah saya tuh rumah sakitnya. Ini SMS satu lagi. Ini bahasa Jawa, saya transfer bahasa Indonesia ya, biar pendengar yang lain juga paham. Mudah-mudahan tambah jelas. Nggih. Pak penyiar ugi Bapak narasumber Persada FM, saya Pak Siroso Gaswangi Jabung Gantiwarna Klaten. Saya ingin tanya, kalau saya ini kalau dipakai duduk biasa mawon, tapi kalau untuk jalan kok ngeluh. Ngeluh itu pusing ya. Seperti gluyuri, mau jatuh itu. Sakit apa dok ini dok? Apa kebanyakan tidur? Terima kasih. Oh, ya, Umurnya bisa. berapa tadi? Tidak disertakan ini. Nah, nyun sewu, kesalah. Jadi begini, itu bisa tensinya rendah kalau gluyuri. Tensinya rendah bisa, mau stroke juga bisa. Nah, kalau melihat beliau pakai bahasa Jawa, biasanya udah yuswa. Ya. Nah, iya toh. Kalau orang masih muda kan bahasa Indonesia. Jadi kalau udah yuswa, yang kemungkinan stroke bisa. Nah, ibu-ibu bapak yang saya hormati, kalau nyeri itu sebelah, tangan, kaki hanya sebelah, itu malah bahaya stroke. Tapi kalau kiri kanan insya Allah bukan stroke. Enggak ya. Nah, gitu. Nah, Pak RT kan juga demikian waktu stroke sebelah, gitu. Nah, itu. Jadi kita yang harus waspada kalau itu. Ya, kalau gluyuri ya harus ke dokter, ya. Jangan diobati sendiri dengan jamu-jamu, ya. Apalagi obatnya mau katanya-katanya. Nah, katanya. Iya, gitu. Telepon ganti Pak. Telepon. Pak RT. Kita terima. 661749, silakan. Assalamualaikum. Iya. Ibu. Ibu Ahmad. Monggo Ibu. Mau tanya dokter saya. Ibu siapa ini? Bu Ahmad. Bapak Bu Ahmad di mana? Lora. Lura, monggo silakan. Dikecilin Bu ya volume radionya. Iya. Silakan. Maaf, dokter saya begini kan ada saudara saya itu dari mulai awal pernikahan sampai sekarang usia pernikahan yang 17 tahun itu apabila mau berhubungan itu suami selalu minum obat kuat gitu karena tidak bisa untuk diri gitu. Nah, itu terus sekarang karena sudah lama mengkonsumsi selama 17 tahun ini, sekarang kalau habis minum itu terus gitu jadi lemes gitu sih sakit-sakitan gitu yang laki-laki itu gimana nih? Apa itu berpengaruh di bagian dalam organ tubuhnya ya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya anjurkannya gitu ke konsultasi ke spesialis andrologi. Ya, ke andrologi nanti diperiksa hormonnya ada kelainan apa gitu. Ya. Nanti obatnya juga bisa pas, tidak bahaya untuk spermanya, tidak ngerusak. Jadi kalau ngerusak itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Juga hati-hati jangan ngobati dengan obat penguat sendiri. Obat penguat itu juga ngerusak jantung itu ya, hati-hati ya. Orang yang punya kelainan jantung hati-hati tidak boleh minum obat-obat penguat syahwat atau seks ya. Itu banyak yang mati di hotel itu kan karena minum obat itu jantungnya nggak kuat. Iya, jantungnya nggak picu ya. Jadi ke spesialis andrologi ya. Itu yang saya sarankan pada Bu Ahmad ya. Monggo Pak RT. Ya, di belakangnya lagi. Oh iya, di belakangnya. Saya mikir sampai 15 tahun minum obat terus itu loh. Oh, lagi. Kan enggak obat itu semua. Iya, itu semua. Ya, belakangnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana? Bapak siapa ini? Bapak Edi Jebres. Iya, Pak Edi. Ini matanya dokter. Iya. Ini saya Bapak Edi, umur 57 tahun. 57 ya. Stroke udah hampir 6 tahun dokter. Iya. Terus tiap 2 minggu sekali masih kontrol ke Muwardi. Iya.
Alhamdulillah ini udah bisa bicara, udah bisa jalan pelan-pelan, udah tensinya udah terkontrol. Iya udah ini dokter udah udah normal tensinya dokter. Oh ya alhamdulillah. Kalau sini mau tanya ini dokter udah lab darahnya kolesterol normal 168. Iya. Terus Ya semua normal gitu aja. Apa itu dok? Trigliserid, asam urat 4,3. Ya normal. Terus ini Yang tidak normal aja apa Pak? Ini matanya ini dokter. Yeah. Tangan kanan kiri semutan dokter. Iya. Kesemutan tangan kanan ya. Semutan sama keringkingan tuh sama apa enggak dokter? Ya sama. Bahasa Indonesianya. Nah itu semutan dok. Kok agak tebel-tebel gitu obatnya apa kan? Ya kontrak tuh saya minta obat itu cuma dikasih obat ini vitamin B12 ini dokter. Iya. Terus sama yang satu nggak tahu deh. So, masih tebel aja terus gitu dokter. Iya. Tensinya normal, asam urat normal. Dah kita. Gitu Iya. Pak nggih. Dokter sudah bisa menangkap. Nah, dok, gitu aja terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak EM ya. Pak Edi atau Pak siapa tadi? Pak Edi. Pak Andi. Jadi yang perlu diingat stroke tidak harus tensi tinggi. Nah itu stroke tidak harus tensi tinggi dan stroke tidak harus usia tua. Nah jadi stroke bisa terjadi kapan saja. Biasanya usia mulai dekade 3. Jadi usia dekade ketiga itu bisa stroke. Saya juga pernah mendapatkan dekade 2 ada serangan jantung, ada stroke juga pernah mendapatkan. Memang kalau orang sudah stroke itu sering kesemutan gitu. Sering kesemutan sebelah atau dua-duanya. Nah kalau dua-duanya yaitu dokter yang akan mengambil over pengobatannya apa. Tapi saya pesan jangan sampai berhenti obat. Sampai kapan? Seumur hidup. Nah nanti kacaunya ada tetangga atau teman ngacau. Nek kowe ngombe obat terus ginjalmu rusak, livermu rusak, itu ngaco. Itu bagi semuanya saya matur lewat radio MTA ini semua agar pintar jangan sampai ngaco orang minum obat. Itu kalau minum obat dia sudah dari spesialis insya Allah aman. Nah itu kalau itu obat rematik atau itu jamu, nah itu rusak. Obat bebas lagi. Obat bebas jangan. Tapi kalau itu obat dari dokter, obat hipertensi, obat gula itu akan membuat aman, membuat nyaman. Dia melindungi semua alat tubuh kita. Jadi jangan sampai berhenti obat, kontrol terus ke Jebres, Rumah Sakit Dr. Muwardi dan ngendikan kalian dokter pun insya Allah akan diperiksa dengan baik. Ini memang harus sabar, tidak segera hilang gini-gininya itu. Kok ramai-ramai yang memang demikian. Tekonnya sama hilangnya nggak seimbang. Nggak seimbang kalau tekonnya gerdek gitu nggak ngabari dhisik. Nah itu demikian. Kita ke SMS lagi dari Pak Ali di Klaten. Asma saya sering kambuh dok, batuk disertai dahak encer dan berbusa. Apa yang harus saya lakukan dok? Lalu dokter dulu bilang merekomendasikan kapsul untuk obat sesak, tapi adanya di PKU. Apa di apotek tidak ada dok? Dan PKU itu di mana dok? Terima kasih. Usianya berapa ya? Tidak disertakan ini datanya. Kalau suasana cuaca begini memang asma sering kambuh. Jadi kalau minum obat asma bilang ke dokternya jangan dikasih prednison atau hormon. Agar apa? Tidak tergantung itu. Obat yang saya buat, yang saya jual di rumah sakit PKU memang itu paten milik PKU. Itu tidak dibikin untuk lain. Bisa aja kita bikin untuk yang lain. Monggo aja. Jadi kalau butuh ke PKU tinggal beli gitu aja obat sesek. Itu sudah paten miliknya PKU. Itu tanpa hormon dan itu generik, murah sekali. Tapi insya Allah akan baik. Akan judul. Tapi kalau sering sekali pakai demam, sering kali
daknya keluar bisa juga karena ditambah bronkitis. Jadi ada infeksi di parunya. Tidak murni asma saja, ya. Begitu. Kong itu tadi tanya PKU di mana kan? Ya, ini. Oh, PKU di mana ya? Di Masuk Solo. Kalau ini Klaten. Semua orang tahu. tahu itu dari kantor pusat Iya. MTA ke barat terus satu jalan dah. Gitu. Perapatan pertama sebelah barat MTA, perapatan kedua Bang Ijuk sebelah Iya. baratnya sedikit. Berarti ahad Kanan pagi jalan. terus habis Terus sholat barat. mampir ke PKU. Iya. Ngaji dulu baru ke sana. Iya. Iya. Telepon atau SMS? Satu gitu? lagi SMS Ya. ini Pak RT. Dari saya ibu yang sedang nyidam dalam kehamilan ketiga. Berbeda dengan kehamilan pertama dan kedua, saya stres karena nyidam saya jadi pemalas. Tolong dikasih obatnya apa Pak Dokter? Ya. Kalau cerita nyidam tuh saya malu sebetulnya ya. Wong saya dulu nggak percaya nyidam, tapi Akhirnya kenyataannya kena, ya. 3 anak itu yang nyidam saya ya sudah. Ya tidak rasional, tidak logis ya. Nah itu ya dilakoni aja dengan ikhlas Bu ya. Ya asal tidak merugikan orang lain ya. Nek nyidamnya kepengen notok wong liya itu kan. Tapi kalau cuma nyidam ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Ya, jadi itu nyidam itu tidak rasional memang. Nggak dituruti Muncul kan dari adanya. dalam ya. Ya turuti aja orang tidur. Lah yang cuma tidur kan murah bantal Pak. Baik, Kita ke telepon lagi Pak RT nggih. Ya. 661749. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Suwandi dari Sragen ini, Pak. Seragen, Suwandi, Pak Sragen. Suwandi, Ya, Seragen. ya Monggo. pernah konsultasi sama Pak Dokter. Ye, Iya. Silahkan Pak Wandi. Ini saya umur 61 tahun, Dok. ye. Berat badan 59. Tinggi badan 170. Wah, nggih. Nah, ini saya berulang kali yang saya tanyakan itu mengenai alas kaki itu jimbe-jimbe dan seperti ini. Ye. Telapak ya. Apa ada kaitannya dengan, karena saya berobat di mana saja itu diponis oleh dokter karena sakit lambung. Apa ada kaitannya dengan sakit lambung itu? Insya Allah tidak. Lantas kalau kolesterol saya itu 220. Ye, nggak begitu tinggi, ye. Ya. Nah, yang normal itu berapa, Dok, kalau Di kolesterol? bawah 200. Bagaimana? Di bawah 200. Di bawah 200. Nah, kalau 220 itu untuk menurunkan Ya, Bapak nggak, kolesterol itu gimana, Dok? Bapak nggak dahar goreng-goreng, nggak dahar lemak, dah turun sendiri, nggak usah diobati. Oh gitu. Ye. Oh iya. Ada Ini kencing saya manis nggak? Ini saya akan berobat Ya. di spesial dokter dalam ini. Obatnya itu Neuralson Ye. 5.000. Lantas metamprone Oh, metampiron. ya 500 mg. Ye. Lantas insomin. Ada, Dok, ini obat di insomin. Itu untuk kolesterolnya mungkin ya. Oh itu ya. Ini sekali minum 1 hari 1. Ye. Lantas lansop Rasol. rasol. Ye. Ya, ini juga 1 kali 1 hari. Ye. Nah, apa memang ini betul, Dok, obat yang seperti ini untuk mengobati keluhan saya ini? Ye, lah diagnosa dokternya yang periksa apa gitu aja. Kalau periksanya memang harus itu ya betul. Tapi Bapak punya kencing manis enggak? Enggak. Enggak Kalau ada. gula darahnya itu cuma 120, Dok. Puasa. Ya, puasa enggak puasa sekian itu. Oh ya sudah bagus. Ye. Terus, Ya. Ye. lantas asam uratnya itu 5,1. Enggak apa-apa, normal. Ya. Ye. Tapi Ya. kok keluhan saya itu di alas kaki itu, Dok, seperti menginjak es itu. Itu biasanya gulanya tinggi Pak. Coba cek gula lagi. Cek gula lagi. Itu udah. Jangan ini, Dok. Nah,
bulan 9 tahun 2013 itu 107. Ya, suwe. Ini sudah bulan 4. Ini bulan 2 kemarin. Saya cek darah 120. Iya. Belum cek lagi. Nggih. Ya. Coba cek ke dokter spesialis penyakit dalam yang ahli gula, Pak. Coba nanti nggih. Oh gitu. Nggih diperiksa HbA1c, HbA1c. HbA1c ya. Nggih. Oh ya. Nggih. Ya, makasih, Dok. Nggih, nggih. Ya kadang-kadang itu karena gula apalagi nginjak kayak es. Kayak es. Ya itu kan itu khasnya gula biasanya, nggih. Coba diperiksa, diteliti betul. Nah ini kayak caleg. Caleg itu ibarat kayak orang penderita gula. Kalau mau ke dokter hati-hati. Kalau mau coblosan ya hati-hati. Hati-hati. Nanti apiknya itu kalau waktu dicoblos blus gitu tok, hasilnya apik. Senyumnya apik, oke, ngomongnya halus, salaman nyucup ya toh. Nah, itu tapi kalau udah dicoblos hasilnya apa semangan sakarepe wis. Ya. Saya sering mengumpamakan gitu, jadi caleg iki kaya wong lara gula. Apike mung nek dicoblos tok. Iya. Ya monggo nek yang orang yang kroso ya monggo ya. Biasanya menang ya ora pamit, Ya malah ya ora lebih baik. ngabari. Kita ngomong gini kerasa malah lebih baik. Gitu. Iya. Ya, ya. Gitu. Di belakang atau SMS dulu kok? SMS ganti nih Pak. Ya, monggo. Berikutnya dari Ibu Siti di Kemusu, dokter. Apakah gondongan itu menular? Dan salep apa buat mengobati seperti putih-putih di pipi buat anak-anak atau jamur kulit? Terima kasih, dokter. Gondong nular. Itu virus ya, Virus. parotitis epidemika itu nular. Kalau datanya tubuh nular kayak dompo kayak itu herpes itu ya. jadi ya nular. Tapi kalau datanya bagus ya tidak. Ya kemudian kalau ngobati jamur apalagi di pipi itu ke dokter kulit aja ya. Dokter Khairul ya yang di sini ya. Ya. Mungkin itu akan lebih pas. Kalau saya nanti nggak pas malah. Iya. Yeah. Kemudian dari Andri di Boyolali, 50 tahun. Berdasarkan MRI, saya sakit tumor tulang belakang stadium 3 dan lumpuh. Kedua kaki sudah 1 tahun. Tanpa operasi dan dengan obat. Sekarang kaki saya sudah dapat saya gerakkan, tapi benjolan tumor masih tetap dan kaki masih kaku. Nyeri apa yang sebabkan kaku dan nyeri apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Ke ahli bedah atau saraf, dokter? Ya ke ahli bedah di ortopedi. Ortopedi. Iya ke ortopedi, rumah sakit ortopedi Pabelan. Sana ada yang ahli tulang belakang. Sudah ahli bedah tulang belakang. Nah itu. Jadi super lagi. Iya. Itu akan lebih sip dalam penanganannya. Iya. Ya, Telepon? telepon lagi Pak RT. Ya, telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Silakan. 661749. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam. Kamu tanya nih dokter tentang Sebentar. gejala anus. Halo. Itu apa ada gatal-gatal di sekitar anus, dokter? Oh, ambeien. Iya, dokter. Oh, beda Bu. Jadi kalau ambeien nggak bikin gatal, tapi bikin nyeri. Oh. Iya, nyeri dan Iya. pinjol. Apa sama itu dokter, sering vertigo itu penyebabnya apa, dokter? Nah, itu coba Ibu cari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Ibu cari sendiri penyebabnya. Kalau habis makan apa vertigonya kumat gitu. Jadi itu nanti akan ketemu dan kita bisa menghindar sendiri. Ya, jadi aku bareng ini kok vertigo itu akan ketemu kuncinya. Niteni. Niteni, nah dicari sendiri, dititeni sendiri. Jadi itu akan bisa mencegahnya dengan murah jadi malahan. Iya. Yang penghati-hati, ya. Baik, di belakang Ibu No Name tadi ada namanya. Untitled. Ya. Ada Halo, siapa? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Dengan Selamat malam. iya, Ustazah. dengan siapa ini? Dari siapa di mana? Saya Priyono di Klaten. Silakan. Klaten ya. Saya umur 57, dok. Saya itu hipertensi. Ya. Jadi periksa labnya. Cuman kalau minum obat itu reda
beberapa hari lagi, kamu lagi mohon caranya dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hipertensi itu cacat Pak ya. Jadi 95% lebih itu penyebabnya tidak diketahui. Biasanya warisan. Nggih, warisan dari orang tua itu seumur hidup harus minum, nggih. Kalau asal tak stop obatnya kok naik lagi. Lah iya, mesti kambuh. Wong itu cacat ya degrik-degrik. Kalau cacat kaki kan nggak bisa sembuh. Itu cacat pada kontrol obat. Itu hipertensi itu tensinya. Jadi itu harus selamanya minum obat. Kalau sudah pas ketemu obat jangan diganti-ganti. Ini juga pada sejawat dokter. Kalau sudah ada pasien membawa obat hipertensi, kita tensi normal baik atau terkontrol, jangan kita iseng ganti obat. Obatnya ya itu ya. Iya. Obatnya ya itu aja diteruskan. Cuma kadang-kadang obat itu tensinya turun, tapi bikin pusing, tapi bikin tidak bisa konsentrasi, bikin impoten, bikin berdebar ya. Kalau ada efek samping dari obat itu harus minta ganti, itu baru. Berarti nggak cocok ya? Iya, cocok, tensi turun, tidak ada keluhan lain. Nah itu sudah jalan aja. Ya, nanti kalau tetangganya temennya datang ngaco, nek kowe ngombe obat hipertensi terus, ginjalmu rusak, livermu rusak, jantungmu rusak, jangan percaya. Apalagi tanggane mau angon ya. Nggak ngurusi obat. Karena apa? Beberapa saya praktek itu ada yang demikian. Dok, saya minum ini terus nggak ngerusak ginjal, nggak ngerusak jantung ya. Gitu itu. Kenapa? Karena saya dikasih tahu oleh, nah itu kadang-kadang. Ya betul, jangan. Memang banyak orang yang gitu. Gitu ya. Medeni gitu. Pak RT udah perso itu udah meden-medeni. Alhamdulillah. Gay, hati-hati itu. Di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan bapak siapa ini? Bapak Yono. Di mana Pak Yono? Di Kulon Progo, Pak. Kulon Progo. Monggo. Gini dok, saya minta informasi. Saya tuh dulu pernah kalau saya perkirakan wasir atau ambeien. Dulu pernah keluar darah. Setelah saya obati di rumah sakit atau di dokter sembuh, tapi sekarang kok masih ada terasa seperti basah-basah gitu dok, seperti kalau orang Jawa mengatakan kopet gitu loh dok. Oh iya. Nah itu apakah memang seperti itu setelah sakit ambeien atau tidak? Untuk itu mohon informasinya. Dan sekarang setelah saya kemarin datang ke rumah sakit Sadito, di situ ada literatur tentang sakit tumor atau sakit kanker. Itu kalau saya sekarang kalau duduk itu paha itu terasa seperti nggak punya daging, nggak punya kulit, jadi terasa sakit kali gitu. Oh iya. Apakah itu tanda-tanda tumor atau kanker atau gimana Mas? Mohon informasi dok. Umur berapa Pak? Umur 53 tahun. Oh iya. Terima kasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang lendir dari usus itu rembes itu jadi orang nganggap memang, ada yang nganggap itu kopet, ada yang nganggap itu kalau rembesan ya nggak apa-apa. Orang itu tidak tersengaja kita keluar. Nah itu biasanya ada radang di anus atau di rektumnya. Itu yang bikin sakit karena radangnya itu Pak. Karena radangnya itu jadi sakit. Jadi kayak nggak jenak, kelelat ya. Jadi itu yang harus diobati oleh dokter. Jangan ngobati sendiri, jangan ke tabib, jangan diinjeksi. Ada orang yang menginjeksikan ambeiennya, nah itu hati-hati, itu bisa jadi prekancer, menjelang jadi kanker. Yang Bapak tadi, apa ini kanker? Nah itu harus dilihat, harus diperiksa, harus difoto, harus dipakai kolonoskopi, itu dilihat ada enggak gitu. Jadi tidak bisa, apakah itu kanker, belum tentu. Apakah tidak, juga belum tentu, ya harus diyakinkan betul. Dilihat. Kalau dilihat itu enggak ada, ya sudah, alhamdulillah kita ayem, tinggal ngobati ambeiennya saja. Jadi kalau ngobati ambeien itu harus radangnya dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan ya sakit terus. Ngaten ya Pak Y. Pak Yanto tadi ya, Kulon Progo. Kulon Progo. Ya apalagi kerjaannya ngangkat berat, itu ambeien gampang kumat. Ini gampang kumat. Baik. Di belakang Pak Yono. Masih telepon lagi. Di belakang Pak Yono.
Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Ini sama Pak Wagimin dari Jogja Gunung Kidul. Pak Wagimin Gunung Kidul, ya. Iya. Monggo silakan, Mbak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini saya menderita sakit kedua kaki pegal-pegal. Iya. Setelah saya periksakan ke Sarjito, dokter bilang bahwa itu dimungkinkan saraf kejepit. Iya. Setelah itu dikasih obat. Iya. Nah, obatnya itu pegel itu dok, dari kaki dua itu pegel. Iya, iya. Tapi ada kalanya ya enggak. Nah, Iya. itu obatnya itu warna 4, 1 Perodikam, Iya. 2 Yang ketiga dulu aja. Apa ya itu? Ya lewati mohon Pak. Ya, itu tramadol yang satu. Oh iya. Ya. Yang satunya adalah paridikon. Ya. Iya. Nah ini, yang satu lagi adalah sohubion. Oh iya. Nah ini setelah saya makan, Minum. obatnya itu paling 2-3 hari sembuh. Iya. Sembuh total. Tapi ternyata kalau sudah tidak minum, kambuh lagi. Iya. Nah, ini karena saya juga khawatir jangan-jangan nanti obatnya saya minum terus ada efek samping, makanya saya mohon solusinya. Pertama, kedua kalinya, apakah kalau itu benar saraf kejepit, apakah saraf kejepit itu bisa disembuhkan, dok? Iya. Mohon solusinya. Sudah di ronsen, Pak? Nanti lu saya. Halo, Bapak. Pak. Ya, Sudah di ronsen belum? Ronsen tulang belakang. sudah dok, sudah 7 kali di ronsen. Wah, iya. Jadi saya tanya Bapak, yang Ya. dimaksud kaki itu telapak kaki atau dengkul atau dari paha ke bawah? Dari paha belakang, bokong gitu istilahnya. Oh iya. Bokong ini ke bawah itu pegel-pegel. Iya. Itu kaki dua semuanya. Iya. Terus di pinggang, dok, di pinggang ini kalau saya raba, ini ada semacam apa ya itu pegel-pegel. Sepertinya ada otot sing nekok atau gimana istilahnya. Iya. Ini bisa diraba. Iya. Nah ini baiknya bagaimana, dok? Mohon solusinya. Kalau memang itu nanti saya harus sowan Pak Dokter Zainal, insya Allah saya siap. Iya. Makaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti kalau mau ke rumah ya ronsennya dibawa semuanya. Hasil Kita ya. bisa melihat, nanti saya bisa menganjurkan harus ke dokter saraf atau ke dokter bedah ortopedi. Ya, bedah ortopedi di Rumah Sakit Ortopedi di Pabilan itu di Surakarta itu nanti biasanya bisa dioperasi. Kalau ada benjolan tadi Bapak ngeraba apa itu tidak hernia ya. Hernia jadi mencotot, itu bantalan sendi ulo-ulo itu nyotot. Tapi pengaruhnya betul kepada kaki. Iya, kedua kaki. Jadi itu ischialgia bilateral, dua-duanya ada nyeri otot itu. Nah itu obat-obat itu tadi memang obat ngilangi nyeri tok, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau Bapak tulangnya tidak keropos nanti ditarik bisa diteraksi, dibenggang itu yang nekan itu. Tapi kalau itu hernia ya harus dioperasi. Nah nanti siapa yang menentukan itu hernia atau bukan? Dokter bedah ortopedi atau bedah saraf, tapi yang paling tepat bedah ortopedi, Pak. Ya, jadi monggo aja kapan-kapan kalau Ya, bisa secepatnya, karena itu makin lawan makin jepit itu, makin jepit. Ya. Demikian di Pak Wagimin. Ya, Pak Wagimin sebagai penanya terakhir Pak RT. Oh, iya. Mbak terasa sudah di penghujung acara. Kalau mendengar banyak pertanyaan dari saudara-saudara, kayaknya kita bersyukur Pak RT ya. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimanapun ya kita syukuri masih banyak saudara kita yang Dan itu sarannya Nabi yang kedua, salul afiyah badal iman kan. Nah, Yang pertama kan minta iman dulu, dan kedua afiyah, sehat ya. sehat. Dua kenikmatan Iya, umatku itu yang modal dilupakan. itu. Satu sehat, dua punya waktu. Kesempatan. Kesempatan gitu. Sehat punya, kesempatannya nggak ada. Ya, jadi ini saya juga habis dapat SMS bagus sekali. Perjalanan kemana yang paling berat dan susah,
ternyata perjalanan ke masjid. Berat itu. Ya toh para guru besar, para dokter, para dosen, para orang kaya, para orang ya kuat, sehat itu kemana-mana bisa piknik nang ndi iso. Jadi pembicara kemana-mana tapi jalan ke masjid jejere wegah. Abot banget pol. Pol abote. Tidak ada seindah panggilan kecuali sholat di masjid. Iya, itu Masya Allah. Itu SMS-nya bagus sekali. Saya sebarkan kemana-mana itu. Jadi juga ada yang tadi SMS bagus. Kenapa umat Islam tidak menganggap Quran itu seperti HP? Nek carry gelisah. Ya ketinggalan gelisah, orang buka Quran itu rasanya ya kan HP itu kan kayak udah mengalahkan istri kita. Iya aja mengalahkan istri kita, mengalahkan siapa saja. Nah ini sesuatu yang patut kita mengevaluasi diri ya. Apa kita menjadi orang yang jalan berat ke masjid ya? Padahal kemana-mana terbang 6 jam bisa. Dia jur umrah ini neng omah atau yang masjid ya. Masya Allah. Ya, astagfirullahaladzim ya, namanya panggilan yang HP itu kapan pun dijawab ya. Nah. Panggilan yang sebelah itu nggak segera direspon. Maluku ini Maluku. Iya. Baik, Profesor, di penghujung acara mungkin ada yang disimpulkan dari perjumpaan malam ini. Ya, jadi para pendengar, para pemirsa MTA TV atau Radio Persada, yang saya matur tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu semoga menjadi pelajaran kita bersama untuk kita lebih hati-hati dan kita harus berobat pada orang yang tepat, pada dokter yang tepat. Ada nasihat-nasihat dari kiri kanan saking tresnane itu juga jangan dipakai untuk acuannya harus dari ahlinya, dari dokter yang ahlinya gitu. Jadi hadis yang sering dibaca oleh Ustadz Marzuki, kalau amanah itu disia-siakan tidak kepada ahlinya akan rusak. Itu sesuatu yang sangat-sangat rasional agama Islam itu. Ngaten kemawon. Terima kasih Profesor waktunya, dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Matur suwun, dan insya Allah bersua di pekan yang akan. Insya Allah, amin. Tidak lupa dari studio Syahli Rahman dan PRT juga mohon pamit undur. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.